Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Mamar Fatmawati. Saya mahasiswa Stikes Sukabumi dari Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang BHD atau Bantuan Hidup Dasar. BHD adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Indikasi BHD dilakukan segera pada setiap orang yang dalam keadaan nadinya tidak teraba. Algoritma RJP, amankan lokasi kejadian. Jika korban tidak menunjukkan reaksi, teriaklah untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Aktifkan sistem tanggap darurat sebagai perangkat bekerja jika tersedia. Kemudian ambil AED dan peralatan gawat darurat jika ada, atau minta bantuan seseorang untuk melakukannya. Setelah itu, perhatikan apakah napasnya terhenti atau tersengal-sengal, dan periksa denyut jantung dan periksa juga denyut nadi secara bersamaan. Apakah denyut nadi benar terasa selama 10 detik? Jika nadi ada, napas normal, pantau hingga bantuan atau tenaga medis itu datang. Jika napas tidak normal, ada denyut nadi, berikan napas buatan. Satu napas buatan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 napas buatan per menit. Kemudian berikan napas buatan, periksa denyut nadi kurang lebih 2 menit. Jika tidak ada denyut nadi, mulai lakukan RJP. Jika kemungkinan terjadi overdosis opioid, berikan naloxone sesuai protokol. Jika napas terhenti atau tersengal-sengal atau tidak ada denyut nadi, lakukan RJP mulai dari siklus 30 kompresi, 2 nafas buatan, dan gunakan AED. Jika AED tersedia, periksa ritme detak jantung. Apakah ritme dapat dikejutkan? Jika iya, ritme dapat dikejutkan, terapkan satu kejut segera. Lanjutkan RJP kurang lebih selama 2 menit hingga AED memperoleh pemeriksaan ritme. Lanjutkan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban mulai bergerak. Jika ritme tidak dapat terkejut atau dikejut, segera lanjutkan dengan RJP kurang lebih selama 2 menit hingga AED memperoleh ritme. Lanjutkan hingga ALS mengambil tenaga alih atau korban mulai bergerak. Kapan resusitasi boleh dihentikan? Pertama, bila ada tanda ROSC. Kedua, penolong kelelahan. Ketiga, bantuan datang. Jika mendapatkan pasien yang tergeletak di jalan, tidak sadarkan diri, yang pertama dilakukan adalah amankan diri terlebih dahulu, kemudian amankan lingkungan, yang ketiga amankan pasien. Yang pertama, amankan diri, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian menggunakan handscoon. Yang selanjutnya yaitu amankan lingkungan. Amankan lingkungan. Jika pasien berada di lingkungan yang tidak aman, maka dipindahkan dulu ke lingkungan yang aman. Amankan pasien yaitu pastikan pasien terlentang, memakai alas yang datar, keras. Kemudian lihatlah di lingkungan sekitarnya, jika ada yang bisa dimintai bantuan atau mintain tolong, segera minta tolonglah. Kemudian pakaikan masker dan cek respon. Kemudian cek respon. Bu, 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 bu. Jika tidak ada respon, kemudian telepon bantuan. Assalamualaikum, saya Asri. Saya menemukan korban sekitar 50 tahun, seorang perempuan di Jalan Keramat. Setelah dilihat, pasien tidak sadarkan diri dan tidak ada trauma. Untuk nomor yang bisa segera dihubungi yaitu 0857 9546 1605. Terima kasih. Kemudian cek nadi dan cek napas. Cek nadi,
Dan cek napas 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Jika nadi 0, napas 0, maka lakukan RJP. Dilakukan di area sternum dengan tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas, menuju di puting susu. Lakukan RJP sebanyak 30 kali dengan tangan lurus dengan kedalaman 2 inci atau 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah dilakukan kompresi, maka lakukan ventilasi sebanyak 2 kali dengan menggunakan alat BPM. Seperti ini alatnya. Sok dulu saya. Mulai. Alat yang lancip di bagian ini itu dipasang di hidung, dan yang paling besar itu dipasang di dagu dengan teknik CI clean. Posisinya C, dagunya diangkat ke atas dengan teknik head till chin lip, kemudian berikan oksigen sebanyak 2 kali. Dikarenakan ini gambarnya terbalik ya, jadi untuk yang lancipnya ini di bagian hidung dan untuk yang besarnya ini di bagian dagu. Kita lakukan ventilasi 1, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000. Jika pasien tidak ada respon, maka lakukan RJP sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dan lakukan kembali ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Jika pasien ada respon, maka RJP dihentikan. Kemudian periksa nadi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Nadi dinyatakan ada, kemudian pasien terlihat bernapas tetapi tidak adekuat. Hitung pernapasan semenit penuh, hasilnya kurang dari 10 kali. Kemudian lakukan rescue breathing, dilakukan selama 2 menit. Lanjut. Atau 20 kali pompaan. Satu, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 4, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 9, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10, 1.000, 2.000, 4.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 11, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 12, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 13, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 14, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
15, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 16, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 17, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 18, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 19, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 20, 1. Kemudian cek nadi dan cek napas. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Jika napas lebih dari 10 kali, berarti napas sudah dinyatakan adekuat. Sebelum menunggu ambulan, maka lakukan terlebih dahulu miring mantap agar tidak terjadi aspirasi pada pasien.